Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helisa Sofian dari kelas 5C, jurusan Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sejarah peradaban Islam yang berjudul Sejarah Peradaban dan Perkembangan Islam di Era Abbasiyah. Baiklah, langsung saja di sini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah mereka berhasil menaklukkan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah itu sendiri adalah dinasti yang ada sebelum dinasti Abbasiyah. Keturunan Al-Abbas menjadi pendiri dinasti Abbasiyah, yaitu Abdullah Al-Asafah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Bani Abbasiyah menjadi dinasti kekhalifahan terlama sepanjang sejarah berdirinya agama Islam, yang berkuasa mulai tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Dan ibu kotanya pemerintahan dipindahkan ke Baghdad dari Damaskus pada tahun 762 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Bani Abbasiyah banyak mengalami perkembangan, yaitu pada periode yang pertama, dinasti Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai abad kejayaannya. Masa kekuasaan pada periode yang pertama berlangsung di bawah kepemimpinan Abu Abbas sampai Al-Wathik pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Selanjutnya, pada periode yang kedua, berbeda dengan periode yang pertama. Pada periode ini, dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Saat itu, kekhalifahan yang dipimpin oleh Al-Mutawakkil sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Periode ini berlangsung sejak tahun 847 sampai 945 Masehi. Pada periode ketiga, berlangsung sejak tahun 945 sampai 1055 Masehi. Pada periode ini, dinasti Abbasiyah semakin mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh kekhalifahan dinasti Abbasiyah yang didominasi dinasti Buayhi dan akhirnya menimbulkan banyak masalah politik dalam dinasti ini. Selanjutnya, pada periode yang keempat, pada periode ini dimulai sejak tahun 1055 Masehi sampai 1199 Masehi. Pada periode ini, pengaruh dinasti Buayhi mulai memudar dan diganti dengan pengaruh dari Bani Seljuk. Dan yang terakhir pada periode kelima. Periode ini merupakan akhir dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Berlangsung sejak tahun 1199 sampai 1258 Masehi. Di periode kelima ini, akhirnya dinasti Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lain. Selain perkembangannya, dinasti Abbasiyah juga mengalami kemajuan di beberapa bidang. Salah satunya pada bidang sosial dan ekonomi. Pada bidang ekonomi, dinasti Abbasiyah banyak mengalami kemajuan di bidang pembangunan pertanian. Yang kedua, bidang pembangunan industri. Yang ketiga, bidang pembangunan perdagangan. Yang kedua, pada bidang sosial, dibagi menjadi dua, yaitu pada kelas khusus dan kelas umum. Kelas khusus terdiri dari khalifah, di bawahnya famili khalifah, di bawahnya lagi para menteri, gubernur, dan sebagainya. Selanjutnya para bangsawan di luar Bani Hashim, dan yang terakhir para tentara dan pembantu istana. Pada kelas umum terdiri dari yang pertama para seniman, para ulama fuqaha dan pujangga, para saudagar dan para pengusaha, dan yang terakhir para tukang dan para tani. Selanjutnya ada kemajuan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kemajuan yang dimiliki oleh Bani Abbasiyah pada masa pemerintahannya, yang pertama berdirinya lembaga-lembaga pendidikan.
Yang kedua, berdirinya kota-kota kegiatan ilmu pengetahuan seperti Mekah, Madinah, Kufa, Irak, Mesir, dan lain-lain. Yang ketiga, lahirnya ilmu fikih dan para fuqaha terkenal seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan lain-lain. Yang keempat, perkembangan ilmu naqli seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, dan lain-lain. Dan yang terakhir, berkembangnya ilmu akli seperti ilmu kedokteran, filsafat, sejarah, farmasi, dan kimia. Adapun nama-nama tokoh ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah ini seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rusyid, Al-Khawarizmi, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Al-Qidin, Ibnu Maskawayh, Ibnu Jarir, dan Imam Al-Bukhari. Yang terakhir kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi runtuhnya Bani Abbasiyah. Yang pertama, faktor internal, yaitu kemewahan hidup di kalangan penguasa. Yang kedua, kerebutan kekuasaan antara Bani Abbasiyah. Yang ketiga, konflik agama. Dan yang keempat, kemerosotan ekonomi. Dari faktor eksternal itu sendiri adalah perang salib dan serangan Mongolia ke negeri Muslim dan berakhirnya dinasti Abbasiyah itu. Terima kasih, mungkin itulah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.